Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana kami mengangkat judul Prototype Sistem Hibrida Solar Panel Turbin dengan Peringatan Banjir Berbasis IoT. Perkenalkan, saya Ahmad Sofyan Manaf Al-Razak. Dengan empat rekan saya, ada Fajrul Falah Salsabila, Garin Gania Rizky, Anton Habibi, dan Muhammad Syaifullah. Next. Untuk konten pada PPT kali ini ada 10 poin yang akan kita mulai dengan latar belakang dan diakhiri dengan daftar pustaka. Next slide. Ya, eh, terima kasih untuk Sofyan. Kemudian saya Fajrul akan menjelaskan mengenai latar belakang atau kenapa sih kita membuat sistem hibrida turbin air dan panel surya untuk peringatan dini banjir. Yang pertama yaitu pemanasan global dan krisis energi yang semakin meningkat menjadi permasalahan yang mendasar yang perlu dihadapi oleh umat manusia. Pemanasan global juga meningkatkan suhu bumi sehingga ada kenaikan ketinggian air laut dan menyebabkan potensi bencana alam seperti banjir. Permasalahan pertama yaitu pemanasan global. Semakin hari pasti bumi ini akan semakin naik suhu suhu bumi ini sehingga akan menyebabkan mencairnya kutub utara atau kutub es yang ada di kutub utara dan kutub selatan, sehingga akan menyebabkan peningkatan dari air laut. Dan potensi utama dari peningkatan potensi bencana utama yaitu banjir. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan krisis energi. Mungkin dari kita sudah dapat berita ya bahwa sekarang itu PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan dari energi tak terbarukan batu bara itu akan dipensiunkan secara bertahap. Sehingga kita juga perlu suatu sistem pembangkit listrik menggunakan tenaga yang energi terbarukan. Dan sistem yang akan kita buat yaitu menggunakan energi panas matahari dan energi turbin air. Nah, turbin air ini kita coba manfaatkan dari debit air atau debit air yang ada di sistem perairan yang ada di kota besar yang ada di Indonesia. Apalagi yang di Jakarta ini kita banyak sekali kali atau sungai-sungai yang ada. Sehingga kita manfaatkan itu debit air itu untuk sistem hibrida dari panel surya dan turbin air. Sehingga kita memiliki ide untuk pembuatan sistem peringatan dini bencana banjir. Kemudian untuk monitoring atau teknologi yang akan kita pakai yaitu penambahan teknologi Internet of Things atau IoT. Jadi mungkin ini solusi yang paling tepat untuk langkah pencegahan bencana banjir. Jadi pemanfaatan sensor dan perangkat IoT dari sistem tersebut dapat kita lakukan monitoring dan peringatan dini secara real time. Selain itu, data yang dikumpulkan dapat dianalisa untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan memperbaiki kelemahan yang ada. Kemudian perumusan masalah yang akan kita hadapi. Untuk proposal capstone desain yang kita buat untuk kali ini, yang pertama, bagaimana merancang prototipe sistem hibrida dengan solar panel dan turbin air dengan efektif. Kemudian yang kedua, bagaimana cara merancang sistem untuk mengontrol dan monitoring secara jarak jauh. Ketiga, bagaimana cara merealisasikan hasil dari rancangan pembangkit listrik berbasis IoT yang bisa dikontrol dan dimonitor secara jarak jauh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita juga rekan saya yaitu rekan Anton Habibi.
Baik, saya akan melanjutkan eh, pemaparan terkait PPT ini. Yang pertama, poin tujuan. Pertama, memanfaatkan energi terbarukan sebagai alternatif pengganti sumber listrik selain dari PLN. Poin 2, sebagai sarana untuk memberikan peringatan dini potensi banjir, bahaya banjir kepada masyarakat. Yang ketiga, membuat prototipe pembangkit hibrida beserta sistem monitoringnya. Next. Untuk bagian luaran, yang pertama proposal capstone tentang sistem hibrida solar panel turbin dengan peringatan banjir berbasis Internet of Things. Yang kedua, file presentasi proposal dalam bentuk video atau dan simulasi diupload di YouTube dan memberikan linknya ke dosen. Yang ketiga, prototipe atau desain dari project yang dikerjakan. Yang keempat, video project yang dihasilkan diupload di YouTube dan linknya diberikan langsung ke dosen. Yang terakhir, presentasi hasil proyek. Next. Baik, akan dilanjutkan ke Saudara Garin. Ya, terima kasih kepada Saudara Anton Habibi yang telah menjelaskan tentang tujuan dan luaran. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tinjauan pusaka. Di sini dari alat kita menggunakan beberapa komponen. Yang pertama ada panel surya, lalu ada turbin air, lalu ada akumulator atau aki, lalu kita juga menggunakan maximum power point tracker atau MPPT, lalu ada inverter, lalu sensornya kita menggunakan sensor water level untuk mengukur ketinggian air, lalu LDR, lalu kita juga menggunakan voltage sensor dan current sensor, dan menggunakan ESP32, relay, buzzer, LCD, IoT. Untuk alat-alatnya kita menggunakan kabel, tang, solder, cutter, pulpen, obeng plus dan minus, multimeter, laptop, kabel USB, dan handphone. Next. Nah, di sini untuk komponen utamanya kita menggunakan panel surya sebagai sumber energinya. Nah, panel surya ini secara sederhana yaitu dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang biasa dari sebuah baterai. Nah, dengan demikian sistem bisa berjalan meskipun sore hari, malam hari, atau ketika kondisi hujan. Nah, dari pemanfaatan panel surya ini punya banyak manfaat. Yang pertama dapat menghemat biaya, kedua ramah lingkungan, tiga mudah dipasang di mana saja, dan bisa menjadi investasi jangka panjang karena dapat menghemat dari segi biaya dan menghemat dari segi penggunaan listrik. Next. Lalu di sini untuk komponen yang kedua yaitu MPPT atau Maximum Power Point Tracker. Apa sih gunanya dari MPPT ini? Nah, MPPT ini berfungsi untuk menstabilkan daya keluaran panel surya agar panel fotovoltaik dapat mengisi baterai dengan daya maksimal. Nah, melalui fungsi tersebut, solar charge controller dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuatan alat ini agar diperoleh daya keluaran yang lebih stabil untuk pengisian baterainya. Next. Lalu komponen ketiga yang kita gunakan yaitu akumulator atau aki. Nah, di sini akumulator dari definisinya itu menyimpan energi perangkat dan menerima energi rilis yang diperlukan. Nah, beberapa akumulator menerima energi dengan kecepatan rendah dalam interval waktu yang lama dan mengirimkan energi dengan kecepatan tinggi dalam interval waktu yang singkat. Nah, beberapa akumulator ini menerima energi dengan kecepatan tinggi dalam interval waktu yang singkat dan mengirimkan energi dengan kecepatan rendah dalam interval waktu yang lebih lama. Next. Lalu kita di sini juga dalam alatnya menggunakan
air sebagai sumber energi backup. Nah, turbin air ini adalah komponen yang menggunakan fluida berupa air untuk menggunakan baling-baling turbin yang kemudian dari turbin tersebut dapat dirubah menjadi energi listrik. Nah, dari turbin air ini ada dua komponen utama, yaitu rotor dan stator. Dan rotor ini fungsinya bagian berputar pada turbin yang terdiri atas sudut, poros, dan miring. Lalu ada stator juga, yaitu bagian yang tidak bergerak pada turbin. Nah, dari stator ini terdiri dari nozzle dan rumah turbin. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, komponen selanjutnya itu ada inverter, di mana fungsi dari inverter itu mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC yang awalnya arus searah menjadi arus bolak-balik. Begitupun pada rangkaian yang kami buat. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada sensor ultrasonik HC-SR04, di mana sensor ini yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis, yaitu bunyi, menjadi besaran listrik. Begitupun sebaliknya. Dengan cara kerja sensor ini berdasarkan pada prinsip pantulan suara, sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan ekstensi atau jarak suatu benda, seperti itu. Disebut sebagai sensor ultrasonik juga karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik atau bunyi ultrasonik. Next. Lalu ada LDR atau LED Dependent Resistor, di mana LDR ini memiliki peran sebagai sensor cahaya. Kalau pada rangkaian kami, sensor ini untuk switch lampu gitu. Ketika nanti dalam rangkaiannya itu gelap, maka lampu akan menyala. Begitupun ketika kondisinya terang, maka lampu akan mati dan akan mengubah sistem pada pembangkit listriknya yang mungkin awalnya menggunakan solar panel, lalu menggunakan turbin, begitupun sebaliknya ketika di siang hari. Next. Lalu ada current sensor. Current sensor ini berfungsi untuk mendeteksi arus pada rangkaian elektronika atau rangkaian listrik. Dan untuk hasilnya itu akan nanti ditampilkan di LCD seperti itu. Dan untuk sensor ini dapat mengukur arus hingga kurang lebih 3,2 ampere. Next. Selanjutnya ada voltage sensor DC. Sensor ini berfungsi untuk mengukur tegangan DC, yang dimana sensor ini mampu mengurangi tegangan input hingga 5 kali dari tegangan awalnya. Next. Ya, kemudian ESP32. ESP32 ini merupakan controller yang dikenal oleh Espressy System, merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Microcontroller ini sudah tersedia modul WiFi dan juga chip, sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. Merupakan pinout dari ESP32, pin tersebut dapat dijadikan input maupun output untuk menyalakan LCD, lampu, bahkan untuk menggerakkan motor DC. Dan pada sistem yang kami bangun ini, menggunakan microcontroller ESP32 untuk mengolah data dari pembacaan sensor, sehingga menghasilkan output yang dibutuhkan. Selain itu, hasilnya juga akan dikirim melalui jaringan nirkabel atau IoT pada aplikasi Android. Nah, berikutnya relay. Relay merupakan komponen elektronika berupa saklar elektrik yang dioperasikan menggunakan prinsip elektromagnetik. Dan relay ini digunakan sebagai penghubung atau pemutus rangkaian, di mana terdapat kontak normally close atau tertutup dan akan menjadi kontak normally open atau terbuka pada saat tegangan melewati koil relay dan begitupun sebaliknya. Pada sistem kami, relay ini digunakan sebagai kontrol otomatis lampu LED 10 watt
di mana inputnya LDR sebagai pengontrol mati atau menyalanya relay, sehingga nyala matinya lampu juga bisa dikendalikan. Nah, berikutnya buzzer. Buzzer ini sebuah modul komponen elektronika kategori transducer yang umumnya digunakan sebagai alarm digital, dan buzzer ini berfungsi dengan mengubah sinyal elektrik menjadi gelombang suara dan seringkali digunakan sebagai indikator kondisi pada proyek penelitian. Buzzer ini digunakan sebagai indikasi jika ketinggian air sudah mencapai ketinggian tertentu dan mendukung deteksi dini potensi banjir. Liquid crystal display atau LCD adalah suatu jenis media display tampilan yang menggunakan kristal cair atau liquid crystal untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Dan untuk pada alat kami, LCD ini akan menampilkan ketinggian air, informasi banjir, terus status koneksi internet pada ESP32, yang terakhir menampilkan hasil pembacaan input dan juga output voltasenya. Kemudian Internet of Things, konsep Internet of Things ini merujuk pada kemampuan objek untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Internet of Things ini bertujuan untuk memperluas konektivitas internet ke dunia fisik, termasuk pada bahan pangan, elektronik, dan peralatan yang terhubung ke jaringan melalui sensor tertanam yang selalu aktif. Contoh, things pada IoT meliputi orang yang dengan monitor jantung, trimplan, hewan peternakan, dan transponder biochip, dan juga mobil yang dilengkapi oleh sensor tekanan ban. Dan untuk IoT pada sistem yang kami gunakan itu akan berguna untuk monitoring sensor-sensor yang akan digunakan dan juga sebagai kendali kontrol untuk outputnya. Oke. Ya, kemudian masuk ke metode pelaksanaan kegiatan. Untuk metode pelaksanaan kegiatan dari kelompok kami, kita bagi menjadi 4, yaitu yang pertama analisa, kedua desain, ketiga development, kemudian yang keempat pengujian. Yang pertama analisa atau analyze itu kita analisa kebutuhan dari setiap komponen yang akan kita butuhkan, yaitu mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi kebutuhan dalam pembuatan alat. Jadi kita identifikasi dari realnya di lapangan, di tempat yang akan kita coba uji dari turbin airnya yang utama, dan kita identifikasi seperti apa nanti bentuk dari mekanik si turbin airnya. Kemudian yang kedua yaitu desain atau perancangan alat. Itu melakukan perancangan desain alat dan perancangan perangkat lunak atau software. Jadi yang ke desain ini kita rancang sedemikian rupa bagaimana bentuk yang terbaik dari mekanik kita atau sistem dari perangkat lunak kita yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sehingga harapannya kita bisa softwarenya itu bisa digunakan secara mudah. Kemudian yang ketiga yaitu development atau pembuatan alat. Itu melakukan pembuatan alat baik perangkat lunak, software, dan perangkat keras hardware. Jadi terdiri dari perangkat lunak, khususnya di sistem IoT-nya. Kemudian yang kedua yaitu perangkat keras hardware. Jadi bagian hibrida dari panel surya dan turbin airnya dan perangkat-perangkat untuk outputnya nanti berupa LCD, berupa buzzer, berupa relay dan semacamnya. Kemudian yang keempat yaitu pengujian. Pengujian alat ini yang setelah kita buat untuk mengetahui kinerja alatnya, apakah
untuk sistem chargingnya aman, kemudian daya yang disimpan di aki itu oke atau dan lalu di outputnya sendiri harapannya bisa mensuplai dari charging handphone, kemudian lampu 10 watt dan tegangan output lainnya. Kemudian blok diagram sistem. Untuk blok diagram ini terdapat dua dua bagian, yaitu yang bagian biru ini itu bagian dari inputnya atau khususnya bagian hibrida dari pembangkit listriknya. Jadi inputnya berupa solar panel, turbin air, itu sebagai pembangkit listriknya, kemudian masuk ke charger controller dan digunakan untuk mensuplai dari baterai atau aki yang akan kita pakai. Dari aki tersebut, kita convert dari tegangan DC menjadi tegangan AC melalui inverter dan akan dibuat ke kontak stop kontak dan bisa disuplai untuk ke LED lampu LED 10 watt, charging adapter 30 watt, dan ada charging adapter atau sebagai inputan untuk bagian microcontrollernya. Jadi kita pakai sumbernya langsung dari sumber listriknya yang kita buat tadi, yang dari solar panel dan turbin air untuk mensuplai ESP32 dan semua sensor yang akan kita gunakan berupa water level, kemudian light sensor, LCD display, buzzer hingga ke IoT-nya. Baik, berikutnya gambaran teknologi yang kami gunakan. Gambaran teknologi ini kurang lebih sama seperti blok diagram yang dijelaskan sebelumnya. Hanya saja pada gambaran teknologi ini lebih jelas terlihat di mana kami memposisikan sensor-sensornya, memposisikan turbin dan juga solar panel dan juga sampai akhir dari sistemnya. Nah, bagian bawah ini, bagian charging system, kami menggunakan solar panel dan juga turbin air, dan nantinya akan dikontrol menggunakan charger controller. Nah, kemudian akan ditampung di baterai, lalu dikonvert menggunakan inverter, dan outputnya kami menggunakan kotak kontak, di mana kotak kontak itu nanti akan digunakan ke berbagai sumber seperti lampu LED 10 watt sesuai dengan syarat dari tugas ini, dan juga charger kami mengambil ukuran 30 watt yang nanti akan digunakan untuk mencharging handphone. Selain itu juga menggunakan adapter charger 5 watt untuk sumber power ESP32. Jadi dari sistem charging yang kami bangun, hibrida solar panel dan turbin, akan dimanfaatkan untuk kebutuhan LED 10 watt, charging baterai, dan juga untuk sistem monitoring itu sendiri. Dan untuk monitoringnya, kami menggunakan ESP32, dan juga nanti akan menggunakan jaringan nirkabel IoT, dan ditampilkan di aplikasi Android. Apa saja yang dideteksi? Yang pertama, yang dideteksi itu adalah sistem chargingnya itu sendiri, di mana current dan juga voltage-nya dari keluaran charging controller akan kami deteksi dengan baik, lalu ditampilkan di LCD display dan juga dikirim ke IoT. Dan juga current dari voltage keluaran inverter akan sama seperti itu. Selain itu, di sini juga dilengkapi dengan deteksi banjir menggunakan sensor level ketinggian air, menggunakan ultrasonik ya, nanti akan ditampilkan ke LCD dan juga keluarannya dalam bentuk buzzer jika sudah mencapai ketinggian tertentu dan diinformasikan ke IoT aplikasi Android. Dan juga menggunakan sensor LDR sebagai kontrol relay on-off yang akan dipasangkan di sumber untuk lampu 10 wattnya. Baik, selanjutnya ada biaya pembuatan proyek.
Untuk biaya pembuatan proyek itu kami bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu perlengkapan yang diperlukan dengan estimasi biaya itu 850.100. Lalu bahan habis pakai kami estimasikan dengan 1 juta. Lalu ada perjalanan estimasinya itu 400.000 dan lain-lain sebesar 1 juta dengan perkiraan total sejumlah 3.250.100. Baik, ini untuk timeline atau waktu pelaksanaannya selama 3 bulan, dimulai dari bulan April hingga bulan Juni. Di mana pertama kami melakukan studi literatur selama 2 pekan, yaitu di minggu pertama dan minggu kedua bulan April. Lalu dilanjutkan dengan pemodelan alat pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan April. Lalu kami lakukan pengumpulan alat dan bahan di bulan di bulan April di minggu ketiga dan minggu keempat. Lalu selanjutnya ada pembuatan prototipe. Ini kita lakukan selama 5 pekan, di mana kita mulai pada minggu keempat bulan April sampai minggu keempat bulan Mei. Lalu dilanjutkan dengan pengujian alat, yaitu kita dimulai pada minggu keempat bulan Mei sampai minggu pertama bulan Juni. Lalu melakukan evaluasi dari alat yang kami buat, yaitu selama 2 pekan, dimulai dari minggu pertama bulan Juni sampai minggu kedua bulan Juni. Lalu dilanjutkan dengan tahap penyempurnaan dari evaluasi yang ada selama 2 pekan, dimulai dari minggu kedua hingga minggu ketiga bulan Juni. Dan terakhir, melakukan penulisan laporan kegiatan selama 3 pekan, dimulai dari minggu kedua bulan Juni sampai minggu keempat bulan Juni. Next. Ini daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk pembuatan alat kami. Next. Ini ada susunan organisasi dan pembagian tugas. Ya, di sini ada saya Sofyan Manaf, laku ketua dengan job desk-nya, melakukan koordinasi, pembuatan sistem kendali dan monitoring, pengujian prototipe, pembelian alat dan bahan, serta evaluasi. Next, itu ada Fajrul Falah selaku anggota dengan job desk perancangan sistem mekanik, pembelian alat dan bahan, perencanaan sistem ATS, laporan kegiatan dan evaluasi. Selanjutnya ada Garin Gania Rizky dengan job desk perencanaan sistem IoT, pengujian evaluasi, lalu keuangan serta evaluasi. Lalu ada Anton Habibi dengan job desk instalasi perangkat dan pengujian, perencanaan sistem tenaga, perancangan aplikasi, pembelian alat bahan, dan evaluasi. Lalu terakhir ada Muhammad Saifullah dengan job desk perencanaan sistem tenaga. Nah, boleh mundur terlebih dahulu. Baik, untuk Muhammad Saifullah dengan job desk perancangan sistem tenaga. Lalu ada perencanaan sistem mekanik, ada laporan kegiatan, poster, dan evaluasi. Selesai. Terima kasih pada semuanya yang telah memperhatikan. Sekiranya ada pertanyaan, silahkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.